Siklus menstruasi. Siklus menstruasi pengertiannya yaitu pelepasan endometrium atau dinding rahim disertai pendarahan berulang setiap bulannya. Dinding endometrium mengalami pelepasan karena sudah tidak dibutuhkan. Penebalan endometrium terjadi untuk mempersiapkan penempelan ovum yang telah dibuahi. Umumnya darah yang keluar berkisar antara 10-80 ml dengan kisaran antara 35 ml per hari. Nah, di sini ada tabel yang membahas tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase menstruasi, fase yang kedua yaitu praovulasi atau folikuler, fase yang ketiga yaitu ovulasi, fase yang keempat yaitu pasca ovulasi atau lutea. Lalu di dalam siklus menstruasi terdapat siklus ovum, hormon, dan siklus uterus atau rahim. Fase yang pertama yaitu fase menstruasi. Diawali dengan tidak dibuahinya sel telur atau ovum, sehingga kadar hormon progesteron pun ikut menurun, menyebabkan peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen, membantu mematangkan sel telur. Fase ini umumnya terjadi antara 3 hingga 7 hari dan memiliki rata-rata 5 hari. Fase yang kedua yaitu fase praovulasi. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sementara estrogen mengalami kenaikan. Dengan naiknya hormon estrogen, dinding rahim mengalami penebalan. Dua hal ini terus naik ke tahap maksimal. Selanjutnya yakni fase ketiga atau yang disebut dengan fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini, terjadi lonjakan hormon LH dan FSH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Pelepasan ini biasanya terjadi antara 16-32 jam setelah hormon LH dan FSH naik. Fase keempat adalah fase pasca ovulasi atau yang disebut juga fase luteal. Setelah ovum terlepas dari folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau thermal shift yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen yang memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium, namun lama-kelamaan korpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masa subur bagi wanita. Apa sih masa subur itu? Masa subur adalah suatu masa atau waktu dalam siklus menstruasi perempuan di mana terdapat sel telur yang matang, yang telah siap untuk dibuahi. Sehingga bila perempuan tersebut melakukan hubungan seksual, dimungkinkan terjadi kehamilan dengan persentase yang besar. Sel telur dihasilkan telah matang dan berada tepat di dalam tuba falopi sehingga akan sangat mudah dibuahi apabila terdapat sel sperma yang dapat menjangkaunya. Nah, ini merupakan kelanjutan dari masa ovulasi. Apa sih masa ovulasi itu?
Ovulasi adalah sebuah proses di mana ovarium atau indung telur Anda melepaskan sel telur. Ovulasi terjadi setiap bulan pada wanita, menjelang akhir dari masa subur wanita. Sel telur akan dilepaskan setiap bulan, dan dalam jangka waktu yang dapat Anda deteksi jika Anda mempunyai siklus menstruasi yang teratur. Setelah sel telur dilepaskan, ia akan berjalan menuju tuba Fallopi untuk siap dibuahi. Apabila pembuahan terjadi, maka sel telur akan berubah menjadi zigot setelah melewati tuba Fallopi dan menempel pada dinding rahim. Di lain pihak, apabila pembuahan tidak terjadi, sel telur yang menempel pada rahim akan gugur bersama dengan dinding rahim karena tidak dipergunakan dalam persiapkan nutrisi atau makanan bagi calon bayi. Pembuahan yang terjadi pada masa ovulasi ini atau masa subur ini diharapkan bisa menghasilkan keturunan sesuai yang harapan. Masa subur adalah saat indung telur atau ovarium melepaskan sel telur atau ovum yang sudah siap dibuahi ke dalam saluran indung telur atau tuba Fallopi untuk menerima sperma yang akan masuk melalui lubang kemaluan. Dan berikut adalah ciri-ciri masa subur seorang perempuan. Antara lain, yang pertama adalah meningkatnya gairah seks, yang kedua adalah keluarnya cairan dari vagina, yang ketiga adalah rahim terasa lebih terbuka dan lembut, yang keempat adalah nyeri pada payudara, dan yang terakhir adalah indera penciuman lebih sensitif. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung masa subur pada wanita. Di sini saya akan mengambil contoh seorang perempuan bernama Nadia mengalami menstruasi pertama pada tanggal 10 Mei. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya masa subur itu terjadi antara hari ke-12 sampai hari ke-16. Tanggal 10 Mei ini adalah hari pertama, berarti kita akan menghitung dari hari pertama, yakni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti masa subur pertama perempuan bernama Nadia ada pada tanggal 21 Mei. Masa subur itu juga terjadi sampai hari ke-16, berarti kita akan menghitung dari hari ke-12. Berarti 12, 13, 14, 15, 16. Berarti rentang waktu masa subur perempuan bernama Nadia ada pada tanggal 21 Mei sampai 25 Mei. Baik, di sini saya akan menjelaskan siklus haid tidak teratur. Yang pertama yaitu kita perlu mencatat jumlah hari dalam satu siklus, yaitu selama 6 bulan. Kemudian tentukan jumlah hari terpendek dan hari terpanjang. Rumusnya yaitu jumlah hari terpendek dikurangi 18 awal masa subur, dan yang kedua yaitu jumlah hari terpanjang dikurangi 11 akhir masa subur. Saya di sini memiliki contoh kasus siklus haid selama 6 bulan terakhir, yaitu 28 hari, 30 hari, 25 hari, 29 hari, 32 hari, dan 30 hari. Yang pertama di sini kita harus menentukan hari terpendek dan hari terpanjang. Yaitu di sini hari terpendeknya yaitu 25 hari dan hari terpanjangnya adalah 32 hari. Dan cara perhitungannya seperti ini. Di sini hari terpendek tadi 25 hari. 25 hari dikurangi 18 yaitu 7. Dan hari terpanjang tadi di sini 32 hari dikurangi 11 yaitu 21. Dan jadi masa subur dimulai dari hari ke-7 sampai hari ke-21 dari hari pertama haid. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan apa saja manfaat mengetahui masa subur. Yang pertama, dapat menjadi perencanaan awal waktu memperoleh keturunan. Yang kedua, dapat menjadi salah satu metode kontrasepsi. Dan yang ketiga, dapat mengetahui waktu menstruasi untuk wanita. Yang keempat, dapat menjadi indikasi awal adanya penyakit atau gangguan pada sistem reproduksi. Dan yang terakhir, dapat menjadi identifikasi awal masalah kemandulan.